Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu. Hari ini kami Bapa mau mencari wajah-Mu, biarlah Engkau menyelidiki setiap hati kami, setiap batin kami. Biarlah apa yang kami bawa, kami persembahkan, itu semua berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Bapa, kami tidak dapat berjalan sendiri. Kami perlu kekuatan Engkau Tuhan. Kami perlu hadirat-Mu Tuhan. Memenuhi hati dan pikiran kami. Tawan kami menjadi tawanan Roh-Mu Bapa. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di tempat yang maha tinggi, yang bersemayam dalam naungan yang maha kuasa. Kami boleh berkata hari ini, Tuhan Yesus baik buat kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan, amin, 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 amin. Silakan duduk kembali saudara dalam hadirat Tuhan. Kita akan membacakan Mazmur 91. Sebelum kita memulai ibadah, mari bersama-sama kita berkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sebelum lebih lagi kita masuk dalam pujian penyembahan dan firman Tuhan, bersama-sama kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali.
Shalom semua, saya mau mengajak saudara untuk menggambarkan sosok Tuhan. Apa yang ada di benak saudara? Laki-laki atau perempuan? Banyak dari kita pasti akan menggambarkannya sebagai sosok laki-laki, bukan perempuan. Rasanya jarang sekali sosok Tuhan digambarkan sebagai seorang ibu dan seringkali digambarkan dengan maskulinitas seorang bapak. Tapi tahukah Anda bahwa sebetulnya Tuhan itu tidak bergender? Dia bukan laki-laki ataupun perempuan. Menurut Yohanes 4 ayat 24, Tuhan adalah roh. Akan tetapi, dalam penulisan Alkitab yang didasarkan pada budaya bangsa Israel yang patriarkal, disitulah Tuhan digambarkan sebagai sosok laki-laki, yaitu sebagai raja dan bapa. Saat mengekspresikan dirinya, Yesus pun mengajarkan gerejanya sebagai mempelai wanita dan dia sebagai mempelai pria. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa Israel menyembah Allah yang benar, yang memelihara dan membela. Berbeda dari bangsa-bangsa di sekeliling mereka yang menganut kebudayaan pagan dan kebanyakan mengambil sosok dewi-dewi untuk disembah. Walaupun iman dasar kekristenan percaya bahwa Yesus adalah putra dari Allah Bapa dan ini mengandung makna maskulinitas. Akan tetapi, Tuhan juga digambarkan sebagai seorang ibu. Di dalam Yesaya 66 ayat 12-13, Tuhan berkata, "Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan, seperti seseorang yang dihibur ibunya. Demikianlah aku ini akan menghibur kamu." Semua implikasi tersebut bukan untuk membedakan nilai, hak, dan martabat laki-laki dan perempuan. Di hadapan Tuhan, kita semua adalah setara, yaitu sebagai pembawa gambaran Tuhan. Demikian pula dalam gereja dan pelayanan. Tuhan memberi tempat kepada perempuan. Banyak contoh dalam Alkitab yang menunjukkan perempuan dihormati dan dipercaya untuk memimpin, mengajar, dan bernubuat. Dalam pelayanan Yesus, ia juga menghilangkan diskriminasi terhadap kaum perempuan dan penyalahgunaan otoritas laki-laki. Yesus menjadi sahabat perempuan dan mendorong perempuan untuk memberitakan Injil. Yesus pun memuji, membela, dan menyelamatkan perempuan yang seringkali direndahkan. Gereja kita pun konsisten mengikuti ajaran Tuhan, di mana perempuan dapat diangkat sebagai gembala, guru, worship leader, pengkhotbah, dan sebagainya. Mungkin ada yang bertanya, kemudian bagaimana dengan ayat yang tertulis dalam 1 Timotius 2 ayat 9-15 yang sepertinya mengharuskan perempuan berdiam diri, dilarang mengajar, dan tidak boleh berdandan? Perlu diketahui bahwa konteks ayat tersebut Paulus tujukan untuk mengajar jemaat Efesus yang dilanda ajaran sesat, pengaruh dari budaya paganisme setempat, di mana beberapa kaum perempuan elit yang melayani dianggap sebagai dewi dan mendominasi, mengambil alih otoritas yang merusak tatanan struktur Tuhan, bahkan mengajarkan ajaran sesat. Pada dasarnya, Rasul Paulus mendukung perempuan untuk bernubuat dan mengajar, serta menghormati dan memperhitungkan jeripaya perempuan yang melayani gereja. Jadi, kekristenan sebetulnya adalah kabar sukacita untuk kaum perempuan yang mengubah pola pikir bahwa laki-laki adalah sosok yang lebih superior. Memiliki pemahaman yang benar akan posisi Tuhan terhadap gender sangat penting untuk gerejanya, supaya perempuan tidak lagi merasa direndahkan atau merasa tidak mempunyai nilai dalam kehidupan sosial dan rohani. Mari kita pahami bersama beberapa anggapan tentang kesetaraan gender sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama, perlu dipahami bahwa kesetaraan bukan berarti serupa. Walaupun setara, tetapi memiliki perbedaan fungsi, tugas, dan kewajiban. Firman Tuhan mengajarkan melalui ketritunggalan Allah. Secara esensi, tiga pribadi ini adalah Allah sendiri, namun memiliki fungsi masing-masing. Seperti dalam karya keselamatan, Bapa berfungsi untuk merencanakan keselamatan. Anak melaksanakannya melalui salib dan kebangkitannya. Dan Roh Kudus mewujudkannya melalui kelahiran baru. Begitupun dengan kesetaraan laki-laki dan perempuan. Walaupun memiliki hak manusiawi yang sama, namun memiliki fungsi dan kewajiban yang berbeda, khususnya dalam pernikahan. Laki-laki dengan maskulinitasnya sebagai kepala yang berkewajiban memenuhi kebutuhan keluarga dan memberi perlindungan. Sedangkan perempuan dengan karunia lemah lembutnya berfungsi sebagai penolong yang memelihara keluarganya
dan membantu mewujudkan rencana keluarga. Yang kedua, pahami bahwa penundukan diri tidak menjadi tanda nilai status yang lebih rendah. Umumnya, dunia memiliki pemahaman ketika seseorang tunduk pada otoritas yang lebih tinggi, artinya orang tersebut punya nilai status lebih rendah. Padahal nyatanya, penundukan diri adalah ekspresi ketaatan dan penghormatan. Meskipun Yesus sama derajatnya dengan Bapa, ia tetap tunduk pada perintah Bapa dan menjadi satu kemuliaan bagi Allah. Perempuan sebagai penolong laki-laki bukan berarti lebih rendah derajatnya. Justru sebagai penolong yang sepadan dan melengkapi gambaran Allah yang utuh. Dan yang terakhir, penghargaan perempuan tidak berasal dari status jabatan yang sama dengan laki-laki. Sesuai dengan Amsal 31 ayat 10 dan 29, seorang ibu rumah tangga Tuhan beri penghormatan yang tinggi dan tetap mempunyai nilai yang hakiki di hadapan Tuhan. Ini sejalan dengan prinsip Tuhan dalam mempercayakan perempuan untuk melakukan pelayanan dalam tubuh Kristus, yaitu gerejanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Mari saudara, siapkan hati kita yang ada di tempat ini, baik yang ada di rumah-rumah. Mari kita bersyukur pagi ini kepada Tuhan. Oh Rabahana Basyakararaba. Mari angkat suara kita sama-sama yuk, kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita meminta hanya ucapan syukur kepada Tuhan. Mari buka hati kita, buka jiwa kita. Ucapkan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur, jiwa kami bersyukur kepadamu. Yang setia bagi kami Tuhan, Kau Allah yang setia. Haleluya, haleluya. Syadalalamu, hinaralama sana ya dalamu. Mari kita angkat pujian ini sama-sama. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapan kami, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada-Mu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan Tuhan, segala kebaikan-Ku. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Kami bersyukur, ku bersyukur pada-Mu selamanya, selamanya. Beri
Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Yesus yang dahsyat. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita yang dahsyat. Katakan, aku bersyukur Tuhan. Aku bersyukur Tuhan. Mari lebih lagi katakan di hadapannya, Kau Allah yang setia bagi kami. Kau Allah yang setia, Bapa, Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapan, Kaulah harapanku. Hidup kami, hidupku dalam. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan kami, Kau selamatkan hidup. Ayo terus sama-sama katakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Kami bersyukur, ku bersyukur lebih lagi. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan Tuhan, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas? Mari gebecilitan, angkat suaramu. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur lebih lagi bersyukur. Dengan apa kan ku balas? Penuhi kami Tuhan segala kebaikan. Apapun masalah kami, mengucap syukurlah. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ayo lebih lagi, ku bersyukur dengan jiwa yang terbuka di hadapan Tuhan. Dengan apa kan ku balas? Yes! Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada
selamanya. Haleluya. Mari sama-sama kita sembah Dia. Haleluya. We worship you. Haleluya. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami, Engkau baik Tuhan. Apapun keadaanku, sekalipun tiada jalan bagiku, aku tetap menyembah-Mu. Kami tetap menyembah-Mu Tuhan. Ya ralaba sikara laba laba. Haleluya. Hai saudara, lebih lagi terus masuk tenggelam dalam hati Tuhan. Tenggelam dalam hati Tuhan. Yes. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Segala kemuliaan bagi-Mu, segala kemuliaan bagi-Mu Bapa. Oh Jesus, katakan di hadapan Dia, Engkau segalanya Tuhan, Engkau segalanya Bapa, segalanya bagi-Mu Tuhan. Yesus, kami kagum akan Engkau Bapa, kami kagum akan Engkau Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Mari nyatakan. Ku kagum hormat akan Engkau. Dia Allah, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Mari dengan hati kita nyanyikan pujian ini. Ku kagum, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah, Dia yang layak. Amin. Dipuji. Ku kagum akan Dia, akan Engkau. Oh, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari berikan penghormatan kepada Dia. Hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Sekali lagi, one more time. Ku kagum, yes, akan Engkau. Ya, bukan nyatakan kekaguman kita akan Engkau. Dialah Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum. One more time, lebih lagi GBI Cililitan. Ku kagum Tuhan. Ku kagum hormat
akan Engkau Allah, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan nama Yesus, Yesus. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Berikan sorak-sorai lebih lagi bagi Allah kita yang dahsyat. Sorakan haleluya. Yes. Sorakan sorakan yes. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Biarlah GBI Cililitan Tuhan memperoleh kasih karunia-Mu bagi kami Bapa. Karena kami tahu Tuhan, hari ini Engkau bertata dalam setiap pujian umat-Mu Tuhan. Engkau bertata dalam setiap pujian umat-Mu ya Tuhan. Hanya Engkau yang kami undang hadir. Hanya Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami adalah bangsa umat pilihan-Mu sendiri. Imamat yang rajani, yang percaya. Boleh sama-sama sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Sekali lagi shalom saudara. Wow, walaupun di balik masker saudara boleh lihat kiri kanannya, berikan senyum yang terbaik. Kamu diberkati hari ini. Wah, ayo semangat saudara. Apapun penderitaan kita, ayo semangat. Amin. Mari kita angkat pujian ini sama-sama. Kita dipilihnya. Woo! Yes. Tepuk tangannya di atas kepala sama-sama. Wow, wow. Yo sama-sama. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya. Membawa kemuliaan hanya baginya. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Dipilih, ayo lebih lagi yuk. Dari segala kita dipilih, jadi umatnya, jadi umatnya. Boleh lihat kiri kanannya, kamu dipilih dan dikuduskan, kuduskannya. Membawa apa? Membawa kemuliaan hanya baginya. Terimalah yang bersama, lambaikan tangan saudara. Ya. Hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Ayo lebih lagi saling memberkati. Terimalah kemuliaan. Yuk. Dan lihat kiri kanan saudara saling memberkati sama-sama yuk. Kami, pujian kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan siap sama-sama. GBI Cililitan yo lebih lagi. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Sekali lagi katakan, terimalah sembah dan pujian kami.
sempurnakan. Yeay. Wah, saudara yang bersuka cita boleh duduk dalam hadirat Tuhan kembali. Mari sama-sama terus teduh bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami hari ini dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku ketika aku berputus asa. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia yang bebaskanku, Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru, kini aku jadi baru. Berserulah kepada nama Yesus. Yesus, Yesus, Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Ketika aku berbeban berat Tuhan, ketika aku berbeban berat, kami datang kepadamu, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Mari bersama-sama berseru panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama. Senang kita bangkit berdiri, yuk berikan penghormatan sekali lagi buat Tuhan. Panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Tuhan, mulia nama-Mu, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu. Ya sejenak kita menyembah Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan firman-Nya, yuk kita menyembah Tuhan sama-sama. Oralabalama shandaralaba yaralama ralabu, hinaralama yaralama sandi. Haleluya. Hiralabalalabalalabalalabu, shandaralabalalamu yaralama sandi. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Mari sekali lagi terakhir, panggil nama Yesus, panggil nama Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Tuhan, mulia nama-Mu. Kami tinggikan, ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu
selamanya. Namamu selamanya Tuhan, namamu selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami untuk kami dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau duduk diam Tuhan, dengarkan suara-Mu Bapa, urapi hamba-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sudah siap untuk mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk kembali saudara dalam hadirat Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Kita semua hari ini dalam pemeliharaan Tuhan yang hebat dan luar biasa. Sebelum kita berdoa dan mendengarkan firman Tuhan, saya mau ajak kita nyanyi satu lagu dulu ya. Yuk kita nyanyi sama-sama. Haleluya. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Yes Lord. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Generasi ini, generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Kami berdoa, biar kami semua dipakai sama Tuhan untuk menuai generasi ini. Kami berdoa, biar banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Biar seluruh kerinduan Tuhan terpenuhi, yaitu banyak jiwa datang mencari Engkau. Dan mereka semua beroleh seluruh janji yang Tuhan sedang sediakan lewat Kristus Yesus, lewat iman atas kuasa salibnya. Biar setiap anak-anak-Mu, biar setiap kawanan domba itu diselamatkan. Pakai hidup kami, kami yang sudah diberkati, kami yang sudah terima mujizat, kami yang sudah menerima pertolongan, kami yang sudah disayang sama Tuhan. Pakai kami Tuhan, pakai kami. Kami siap untuk menyenangkan Tuhan, agar banyak jiwa bisa diselamatkan. Urapi kami semua, bersabdalah. Ini kami semua Tuhan Yesus, gereja Tuhan. Urapi hamba-Mu menyampaikan firman, biar setiap kami semua hari ini diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya bersuka cita sekali untuk menyampaikan pesan Tuhan ini. Sejak 2022, Tuhan memberi tema tahun ini, tahun paradigma yang baru. Mari katakan sama-sama dengan saya, tahun 2022, tahun paradigma yang baru. Sekali lagi, tahun 2022, tahun paradigma yang baru. Di awal tahun ini, Januari, Tuhan ingatkan tentang sebuah paradigma, yaitu Anda dan saya bukan orang biasa. Kita adalah umat pilihan. Kita adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Kita adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Dan kemudian Tuhan ingatkan juga bahwa masa penuaian sudah tiba. Nah, berapa waktu ini Tuhan sudah mulai banyak bicara dan memberitahu kepada kita sebuah paradigma untuk mengingatkan kita. Karena memang kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita ini bisa membuat Anda dan saya berpikir hal yang lain, yang lebih pribadi, yang lebih kepada pemuasan kepentingan diri sendiri.
Ada ancaman keuangan, ancaman ketidakstabilan situasi, pandemi yang belum selesai, yang akan segera selesai, yang sedang bergerak dalam prosesnya. Banyak hal kita hanya terkonsentrasi kepada diri kita sendiri. Tapi saya juga percaya bahwa paradigma yang baru yang dimaksud oleh Tuhan, salah satunya adalah mulai memikirkan tentang tuaian akhir zaman. Mulai memikirkan tentang masa penuaian yang sudah tiba. Ini paradigma baru. Sehingga kita tidak hanya berpikir tentang bagaimana supaya kita aman, bagaimana supaya kita nggak kena penyakit, supaya kita nggak kena resesi dan sebagainya. Karena di tengah keadaan yang tidak baik ini, Tuhan juga tetap mau pakai Anda dan saya untuk jadi alatnya, supaya banyak jiwa di luar sana bisa kenal Yesus, bisa bertobat, bisa diberkati seperti Anda dan saya juga. Ya, nah, Tuhan mau ingatkan ini. Biarlah bulan ini, paradigma ini jadi milik Anda dan saya. Cara berpikir seperti ini. Ya, tetap kerja, tetap sekolah buat yang masih sekolah, tetap pelayanan, yang cinta Tuhan yang mau melayani, tapi semua hal dikerjakan dengan paradigma bahwa apa yang kita kerjakan akan berpengaruh atau harus berpengaruh buat penuaian jiwa besar-besaran. Haleluya. Saya mau ajak kita buka firman Tuhan sama-sama di Markus 4 ayat 26 sampai dengan 29. 3 ayat aja. 4 ya, sorry. Markus 4 ayat 26 sampai dengan 29. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas. Dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Haleluya. Puji Tuhan. Ayat ini hendak memberitahu kepada kita, Tuhan lagi bicara kepada murid-murid itu tentang kerajaan Allah. What is the kingdom of God? Apa itu kerajaan Allah? Lalu Tuhan bilang, kerajaan Allah itu seumpama orang nabur benih. Pada waktu dia sudah melakukan tugasnya, yaitu menabur benih dalam tanah. Maka pada malam hari ia tidur dan siang hari ia bangun. Benih itu berubah. Benih itu berubah oleh tunas, menjadi tunas. Tunas itu jadi tunas yang tinggi, makin tinggi. Bagaimana terjadinya? Bukan urusan orang itu, nggak ada yang tahu, bahkan nggak ada yang bisa jelaskan. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, lalu menjadi tangkai, lalu ada bulirnya dan butir-butir yang penuh isi dalam bulir itu. Seolah Tuhan mau kasih tahu, kerajaan Allah itu bicara seseorang yang hidup di dalam dan kemudian melakukan sesuatu di dalam kerajaan Allah itu. Dan apapun yang kau lakukan di dalam kerajaan Allah dengan sungguh-sungguh, dengan benar, sesuai firman, apalagi sesuai kehendak Tuhan, pada waktu Tuhan, itu pasti tidak sia-sia. Itu pasti tidak mengecewakan. Dan apa yang kau lakukan itu akan berbuah. Bagaimana buahnya muncul, bagaimana tunas itu menjadi makin tinggi, benih berubah jadi tunas, bukan urusan kita lagi. Yang penting sudah ada benih yang ditabur. Seolah Tuhan mau mengatakan begini, seolah Tuhan mau bilang kepada kita semua, bagian pertumbuhan, bagian nanti penuaian yang akan terjadi, itu urusanku. Tapi bagianmu, mulai taburkan benihmu. Nanti akan tiba waktunya, engkau juga akan melakukan penuaian. Benar apa yang dikatakan firman Tuhan, siapa yang nabur, dia yang akan tuai. Tapi soal proses di tengah-tengahnya, itu nanti Tuhan yang akan turun tangan. Jadi apa yang penting hari-hari ini? Mulai menabur benih. Mulai menabur benih. Sekali lagi, mulai menabur benih. Kita sudah 2 tahun, kita banyak disimpan sama Tuhan. Kita banyak bergumul, kita banyak equip diri kita. Kita banyak ikut seminar, kita banyak memperlengkapi diri. Kita banyak latihan di rumah. Puji Tuhan, itu baik
Dan Tuhan membentuk kita semua. Tapi sekarang waktunya mulai tabur benih. Tabur benih, artinya ada tindakan yang dilakukan. Ada sesuatu yang keluar dari hidup kita. Sekarang waktunya. Bukan nanti, sekarang. Kenapa sekarang? Karena musim menuai sudah tiba. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Ya. Sebab yang kita tadi nyanyi lagu tadi, tanda-tanda telah nyata. Hujan akhir telah tiba. Amin saudara. Saudara dikasih Tuhan. Nah, tapi gak ada orang nuai kalau belum pernah nabur. Harus nabur. Harus nabur. Mulai menabur benih. Apa itu benih? Yang pertama, benih bicara soal iman. Mulai tabur iman. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Jadi maaf, gak pernah baca Alkitab, gak bisa punya iman. Iman itu timbulnya dari pendengaran akan firman Kristus yang diurapi Tuhan. Rema. Dan rema berasal dari pembacaan firman. Di antara ayat yang kita baca nanti akan muncul rema. Ya, muncul rema. Betul, Tuhan bisa kasih rema lewat mimpi, rema lewat khotbah orang lain, betul. Tapi rema yang secara pribadi Tuhan nyatakan kepada Anda dan saya adalah lewat pembacaan firman Tuhan. Oleh karena itu, kembali nomor 1, kalau kita mau menabur benih, baca Alkitab. Jadi Tuhan akan nabur lebih dulu ke dalam dirimu. Baru kemudian dari dalam dirimu akan keluar benih. Benih itu yang akan ditabur kembali. Apa itu maksudnya? Pada waktu Anda dan saya membaca firman, maka Tuhan akan menyampaikan sesuatu. Dalam firman yang disampaikan oleh Tuhan, dalam rema yang disampaikan oleh Tuhan, ada janji yang akan dia ucapkan. Janji itulah yang akan jadi pegangan Anda dan saya, yang akan kita perkatakan terus menerus dan akan kita pegang terus menerus. Kalau hari ini kita sedang berhadapan sama masalah keluarga, baca Alkitab. Nanti Tuhan akan banyak janji, memberikan janji tentang pemulihan keluarga. Tentang keuangan, akan ada janji soal keuangan. Kalau kita sedang bergumul soal pekerjaan, akan ada janji soal promosi, soal pekerjaan, soal pembelaan. Akan ada janji soal kesembuhan, akan ada janji soal macam-macam perlindungan. Tapi semuanya harus janji yang datang dari firman yang kita baca, rema. Dan kalau Anda dan saya menghadapi pergumulan itu, Anda akan ucapkan terus-menerus janji itu. Tabur benih, tabur. Karena itu adalah firman. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, benih itu ditabur, rema iman itu ditabur. Nanti akan menuai. Kita akan lihat apa yang kita percaya akan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, itu yang pertama, iman. Yang kedua, apa yang ditabur? Doa. Mulai tabur doa. Mulai tabur doa. Mulai doa dengan otoritas. Berdoa dengan bertalu-talu. Berdoa dengan tekun. Mulai tabur. Rasanya saya tidak pernah lihat petani kalau nabur benih cuma 1 biji. Biasanya dia segenggam. Lalu kemudian dia lempar ke ladang, ke tanah. Untuk kemudian nanti akan muncul gandum atau padi yang akan tumbuh. Saudara, berarti waktu berdoa jangan cuma 1 kali, bukan 2 kali, bukan 3 kali, berkali-kali. Tabur berarti banyak dong. Pray until something happen. If it's not happen, keep praying. Kalau belum terjadi, doa terus, doa sampai sesuatu terjadi. Tabur doa. Dan jangan remehkan doa. Kalau doamu adalah doa keluar dari hati yang intim sama Tuhan, yang rajin bercakap-cakap dengan Tuhan, yang dekat dengan Tuhan, yang hidup yang punya hubungan dengan Tuhan yang baik, maka apa yang kau doakan tidak mungkin tidak didengar. Tidak mungkin. Allah tidak tuli. Tuhan sanggup dengar.
Tangan Tuhan, telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk menangkap doamu. Dan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjamah hidupmu. Yang setuju sama saya katakan amin. Saudara dikasih Tuhan, ya, tabur iman, tabur doa. Apa yang kau imani dengan rema, ucapkan dalam doa. Mulai doakan. Doakan masa depanmu. Doakan masa depan suamimu yang lagi berkarir. Ucapkan doa iman untuk anakmu yang sedang sekolah, yang sedang merintis kehidupan. Ucapkan iman untuk tokomu. Ucapkan doa untuk pekerjaanmu, untuk hamba-hamba Tuhan. Ucapkan doa juga untuk pelayananmu. Besok, lusa, minggu depan akan dapat jadwal, akan dapat tugas. Doakan. 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 Saudara pikir saya tidak berdoa untuk rekaman ini? Kami berdoa untuk rekaman ini. Bukan cuma sebelum rekaman ini, sebelum melakukannya, saat mempersiapkan firman-Nya, saya mendoakan rekaman ini. Ya. Didoakan. Dan Tuhan akan bekerja. Gimana cara kerjanya? Nggak tahu. Gimana benih itu bisa jadi buah, gimana bisa bertumbuh jadi tinggi, nggak tahu. Itu Tuhan yang kerjakan. Tapi yang bagian kita adalah tabur benihnya. Halo? Amin. Tabur benihnya. Mulai ucapkan doa. Saya sungguh percaya kalau engkau hidup benar, doamu besar kuasanya. Doa orang benar dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Mulai berdoa. Doakan keluargamu yang kena COVID mungkin. Doakan, bela mereka, selamatkan Tuhan. Biar waktu mereka sehat, mereka bisa sungguh-sungguh dengan Tuhan lebih lagi. Salah satu alasan yang saya tahu pasti dijawab sama Tuhan adalah ketika kita berdoa minta kesembuhan dan kemudian memperkatakan bahwa kalau tubuh yang sehat itu nanti akan dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Ya tentu saja yang berjanji ya harus menggenapinya ya. Saudara kasih Tuhan, tabur doa, tabur doa, tabur doa. Yang ketiga, tabur benih juga bicara soal menabur tindakan, keputusan. Tindakan itu lahir dari keputusan. Dan banyak hal di dalam bumi ini, kalau engkau tidak melakukan apa-apa, ya memang gak akan menghasilkan apa-apa. Jangan terlalu banyak menyalahkan orang lain yang berhasil. Dan kemudian cemburu ketika orang itu berhasil, sementara kamu sendiri tidak pernah melakukan apa-apa. Saudara kasih Tuhan, tabur benih juga bicara tentang tindakan iman. Sekali lagi, tindakan iman. Katakan sama-sama, tindakan iman. Tindakan iman. Tindakan iman itu artinya gini, sebuah tindakan yang mungkin tidak besar, mungkin tidak signifikan, mungkin kalah besar dengan apa yang sudah dilakukan oleh orang lain. Tapi bagimu itu langkah awal. Langkah awal. Tindakanmu yang kau tabur itu akan menuai tindakan berikutnya. Tindakan berikutnya lagi. Tindakan berikutnya lagi. Tapi perjalanan untuk menghasilkan rangkaian tindakan itu tidak akan bisa dimulai kalau engkau tidak mulai langkah pertama. Tindakan yang pertama. Keputusan yang pertama. Halo? Amin. Saudara kasih Tuhan, mulai ngambil tindakan, tabur benih. Tabur benih, benih tindakan. Benih tindakan. Oh, saya percaya saya akan dapat kesempatan untuk belajar atau sekolah ke luar negeri. Tapi gak pernah ngambil tindakan untuk belajar bahasa asing. Gimana? Ya, berarti kamu gak siap dong terima imanmu sendiri. Ya, kalau kita percaya untuk sesuatu yang misalnya pelayanan ataupun sekolah di tempat di mana bangsa itu memakai bahasa yang berbeda dengan kita, ya sekarang mulai tindakan iman, belajar bahasanya. Haleluya. Ya. Suatu kali saya beriman untuk bisa beli mobil. Puji Tuhan, sekarang Tuhan berkati dengan mobil. Ya, ada di rumah di Jakarta. Tetapi saya masih ingat masa-masa di mana kami gak punya mobil. Saudara tahu saya ambil langkah iman apa? Saya beli gantungan kunci mobil. Saya beli gantungan kunci mobil. Saya bilang, Tuhan, ini gantungan kunci akan saya pakai kalau saya sudah punya mobil.
Tapi ini langkah iman pertama saya. Dan benar saudara, ya, setelah berapa waktu uangnya sudah terkumpul, benar saya bisa beli mobil. Ya. Kenapa? Karena ada tindakan iman, berarti kita sudah mulai bergerak ke arah yang sama, arah itu. Ya. Satu kali kami pernah berdua bilang, Tuhan, pakai kami sampai ke bangsa-bangsa. Gitu. Dengan iman, apa yang kami lakukan? Ya kami urus paspor lah. Kan kalau mau keluar negeri harus punya paspor. Ya, gimana caranya kita mau keluar negeri tapi nggak siapin paspor? Ya, mau negara mana? Itu nanti urusan berikutnya. Ya toh, nomor satu ada tindakan dulu. Apa langkah awalnya? Ya. Mungkin ada langkah awal yang harus kau ambil untuk usaha yang akan kau mulai. Mungkin ada langkah pertama, langkah awal, the first step yang harus engkau ambil untuk membangun sebuah rumah tangga. Mungkin ada langkah awal yang memang harus kau ambil untuk memulai sebuah karir di sebuah perusahaan, di sebuah instansi. Mari mulai. Mari mulai. Ini masanya. Masa penuaian telah tiba. Mulai ambil langkah yang akan menjadi benih di tanah. Yang terakhir, engkaulah benih itu sendiri. Engkaulah benih itu sendiri. Hidupmu lah benih itu. Firman Tuhan berkata, kalau benih itu tidak masuk ke tanah, mati, maka dia tidak akan bisa menjadi banyak. Dia akan tetap tinggal satu biji. Tuhan Yesus melakukan hal ini. Dia mau agar banyak orang bisa menjadi seperti Kristus. Dan itulah sebabnya dia mati di kayu salib. Pada waktu dia menjadi benih, maka murid-murid itu juga berubah menjadi seperti Kristus. Dan sampai hari ini proses tuaian untuk Tuhan Yesus belum berhenti. Karena Anda dan saya dan banyak jiwa lagi akan terus berubah menjadi seperti Kristus. Semuanya dimulai dari satu anak Allah yang meletakkan hidupnya menjadi benih, mati, dan kemudian menjadi banyak. Saudara dikasih Tuhan, kita juga perlu memuridkan orang lain. Kita perlu jadi saksi. Kita perlu jadi garam dan terang. Dan untuk itu gak gampang. Ada yang mesti dimatikan di dalam diri kita. Kadang-kadang untuk menjadi saksi, kita jadi gak bisa happy-happy, suka-suka. Mau bikin ini, bikin itu, pergi ke sini, pergi ke situ, beli ini, beli itu. Anda dan saya mesti sangkal diri. Sangkal diri. Kenapa? Karena ada hal yang harus dikerjakan. Puji Tuhan. Wah, saya pengen beli ini, pengen beli itu. Wah, gereja lagi mau bangun. Ya sudahlah, gereja dulu deh. Ya, baru kemudian apa yang jadi keinginan hati kita. Mungkin seperti itu, ya. Atau orang tua, papa mama lagi pengen handphone terbaru. Papa mama lagi pengen tab terbaru, komputer terbaru, begitu. Tapi dia sedang mengajarkan anaknya tentang mengatur kehidupan, disiplin kehidupan. Dia pengen agar anaknya bisa hidup lebih baik dari papa mamanya. Punya kehidupan atau moral atau value yang lebih baik. Gitu. Dan kemudian sekolah anaknya membutuhkan biaya. Anaknya membutuhkan biaya untuk melanjutkan pendidikannya dan sebagainya. Engkaulah benih itu. Engkau matikan keinginanmu supaya anakmu berkembang, bukan hanya menjadi seperti papa mama, tapi jadi lebih hebat dari papa mama. Wow, semua bisa terjadi dari benih yang dimatikan. Ketika kita menyangkal diri kita, pikul salib kita, ikut Yesus, maka kita semua adalah murid Kristus, benih itu sendiri. Saudara yang dikasih Tuhan, masa penuaian sudah tiba. Berapa banyak yang mau menuai? Engkau akan menuai janji Tuhan. Janji kesembuhan, janji pemulihan, janji terobosan, janji perlindungan. Engkau akan melihat janji Tuhan yang akan kau terima lewat rema-rema saat teduh yang kau terima, engkau lakukan. Saudara dikasih Tuhan. Tapi mari mulai ambil langkah pertama. Tabur. Tabur benih. Bagaimana kelanjutannya? Gak ada yang tahu. Bumi pun yang akan kerjakan sendiri semuanya. Tetapi Tuhan janji, ketika sudah matang,
maka masa penuaian pasti sudah tiba. Siapkan diri, bulan ini Anda semua akan melihat tuaian itu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari berdoa sama-sama. Oh rakamaya shikara diabataka barada barada barada. Oh rabaya karadia bataka baya shikara barada barada barada. Jesus, oh rabara bara bara bara. Oh ya baya shandia baya rada baya. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Tuhan, biar semua kami jadi benih yang ditabur, dan kami juga yang memiliki benih mulai menabur. Iman, doa, tindakan, keputusan, semuanya tidak akan sia-sia di dalam kerajaan Allah. Karena dalam Engkau Tuhan semuanya akan berbuah. Caranya mungkin kami nggak tahu, tapi waktu kami lakukan langkah iman akan berbuah. Dan ketika buahnya sudah matang, kami tahu musim menuai telah tiba. Terima kasih Tuhan. Urapi kami semua jadi orang-orang yang melangkah, jadi orang-orang yang bertindak, jadi orang-orang yang kuat untuk terus mengharapkan janji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Urapi kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya percaya kita diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, Dia Allah yang luar biasa. Iya, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebentar kita akan diberikan kesempatan untuk memberikan yang terbaik bagi Allah kita. Mari berikan dengan ucapan syukur, berikan dengan hati yang mengasihi Allah. Saya percaya Allah akan membuka tingkap langit memberkati kita semua, dan kita boleh menjadi berkat buat orang lain. Haleluya. Saya undang petugas yang telah mari kita tundukkan kepala sejenak dan kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan kami ucap syukur, kami berterima kasih kalau pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini Tuhan, kami boleh memuji-muji Engkau, kami boleh mendapatkan firman-Mu Tuhan. Kau kuatkan kami dengan firman yang kudus Tuhan. Bapa, kalau hari ini juga kami diberikan kesempatan untuk memberikan yang terbaik bagi-Mu, inilah persembahan kami Tuhan, inilah persembahan syukur kami ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Biarlah ini boleh berkenan di hadirat-Mu Tuhan, dan Engkau membuka tingkap langit memberkati kami berlimpah-limpah Tuhan, untuk kami boleh juga menjadi berkat buat orang lain. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Iya, Bapak Ibu Saudara yang ada di
Zoom bisa mencatat nomor rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara dan mentransfernya nanti setelah ibadah ini, atau yang mempunyai mobile banking boleh pakai mobile banking ya, transfer, bukti transfernya bisa dikirim ke Pak Asang atau ke Pak Budi atau ke Ibu Teti sebagai bukti bahwa Bapak Ibu Saudara memberikan yang terbaik bagi Allah kita. Baik, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tanggal 15 April 2022 kita akan merayakan ibadah ya 15 kan? Benar, 15 April ya. Haleluya. Kita akan merayakan Jumat Agung ya, Jumat Agung bukan di tempat ini tetapi di 195 Kampung Melayu. Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini diundang untuk boleh merayakan Jumat Agung di GBI kita yang baru ya, ranting kita yang baru yang ada di GBI di 195 Gedung Proton jam 9 pagi ya, jam 9 pagi. Bapak Ibu Saudara yang bisa datang, kita rayakan Jumat Agung sebagai bukti bahwa Yesus mengasihi kita. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Untuk minggu depan tanggal berarti 15, 16, 17-nya kita akan kembali di tempat ini untuk beribadah, memuji dan memuliakan Allah kita. Dan kita juga beribadah juga ada di 195 jam setengah 12 siang. Waktu dan tempat itu sama semua. Haleluya. Saya percaya kita akan diberkati lebih lagi. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah ini dengan doa syafaat. Dan di penghujung doa syafaat kita akan terima berkat Tuhan melalui hambanya yang telah diurapi Tuhan. Haleluya. Mari Ibu. Mari kita satukan hati untuk berdoa syafaat. Yang di rumah-rumah juga kita satukan hati. Terima kasih ya Tuhan, Kau Roh Allah yang hidup. Kami mengaku ya Tuhan bahwa di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Itu sebabnya ya Tuhan, kami selalu bersandar dan mengharapkannya kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Yang menguatkan kami, yang menegur kami, yang mengajar kami ya Tuhan. Supaya kami boleh menjadi benih dan menabur benih itu ya Tuhan. Biar benih-Mu itu Tuhan tertanam di dalam tanah hati yang subur Tuhan. Sehingga boleh bertumbuh, berbuah. Dan kami boleh mengalami ya Tuhan bahwa musim menuai sudah tiba. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan buat hamba-Mu Bapak Pendeta Yohanes Raja Guguk Tuhan, yang sudah memberkati kami pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Tuhan Kau terus pakai hamba-Mu dengan luar biasa ya Tuhan. Urapan-Mu terus mengalir dalam kehidupannya, di dalam penggembalaannya, di dalam pelayanannya ya Tuhan. Engkau terus menyertai hamba-Mu sebagai karyan 1G ya Tuhan. Terus Engkau berikan roh hikmat marifat-Mu Tuhan, bersama wakilnya Pak Sabto Tuhan, membawa api Pentakosta ya Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung-Mu. Terima kasih Tuhan untuk membawa Rayon 1G juga Tuhan ikut di dalam, ambil bagian di dalam penuaian jiwa yang terakhir dan yang terbesar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya ya Tuhan Engkau menyertai, Engkau memberkati Rayon 1G. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Pak Niko ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan seorang gembala, Bapa rohani kami ya Tuhan, yang taat dan setia kepadamu Tuhan, yang setia mendengarkan suara-Mu Tuhan,
dan yang berani untuk menyampaikan visi-Mu ya Tuhan. Terus Tuhan Engkau urapi hamba-Mu ini ya Tuhan, di dalam penggembalaannya ya Tuhan, di dalam pelayanannya ya Tuhan, yang sampai ke bangsa-bangsa Tuhan. Terus Tuhan Kau berkati kesehatannya, berkati keluarganya ya Tuhan, bersama keempat wakilnya ya Tuhan, membawa api Pentakosta ke bangsa-bangsa Tuhan, untuk menyelesaikan amanat agung-Mu Tuhan di era Pentakosta ketiga yang sedang terjadi saat ini. Terima kasih Tuhan, pemeliharaan penjagaan-Mu Tuhan, perlindungan-Mu selalu menyertai keluarga dari hamba-hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gembala kami Pak Asang Gunawan dan Ibu Leni Tuhan. Mari Tuhan Kau terus memberkati hamba-Mu ini Tuhan di dalam pelayanan di Celilitan ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau terus menyertai hamba-Mu Tuhan, dimanapun hamba-Mu melayani jemaat-Mu ya Tuhan. Kuasa-Mu selalu menyertainya Tuhan. Berkati kesehatannya Tuhan, berkati ya Tuhan pelayanannya, berkati Tuhan penggembalaannya di GPI Celilitan ini ya Tuhan, untuk membawa umat-Mu Celilitan Tuhan menjadi umat yang layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau juga berkati keluarganya Pak Asang Tuhan, anak cucu menantunya ya Tuhan, biar semuanya boleh menjadi keluarga yang menyembah Engkau, keluarga yang takut akan Engkau Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia ini ya Tuhan Yesus. Berkati Presiden Jokowi dan wakilnya Tuhan, serta jajaran kabinetnya Tuhan, Polri dan TNI ya Tuhan. Engkau berkati Tuhan, Kau curahkan roh takut akan Engkau Tuhan kepada para pemimpin bangsa ini Tuhan, agar mereka di dalam mengambil setiap keputusan Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu atas Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, ampunilah bangsa kami ya Tuhan dari dosa-dosa ini ya Tuhan Yesus. Berikanlah pengampunan ya Tuhan, tahirkanlah, pulihkanlah bangsa kami ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan kemuliaan-Mu ada di Indonesia ya Tuhan. Dan segala roh radikalisme, roh pemecah belah Tuhan yang ada di negeri ini ya Tuhan, dengan sepakat kami katakan, kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Tidak ada yang boleh terjadi di luar kehendak Tuhan. Tuhan yang pegang kendali, Tuhan yang pegang kendali atas Indonesia. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Indonesia dipulihkan Tuhan, Indonesia dipulihkan di segala bidang ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kemuliaan-Mu memenuhi Indonesia, dan Indonesia selalu ada di tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk generasi Yeremia ya Tuhan. Bangkitkan generasi Yeremia Tuhan, anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus Tuhan. Dia yang akan menuntaskan amanat agung-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau juga bangkitkan generasi Yeremia di GPI Celilitan, terutama di Rayan 1G Tuhan. Mari Tuhan, Kau bangkitkan generasi Yeremia untuk maju berperang ya Tuhan Yesus, untuk memenangkan banyak jiwa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan bahwa janji-janji-Mu Tuhan akan digenapi bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, Kau juga memberkati ya Tuhan jemaat-Mu ya Tuhan yang setia Tuhan, yang sudah hadir Tuhan, baik di onsite, online Tuhan. Mari Tuhan, Kau berkati kami semua ya Tuhan. Yang sakit Tuhan Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan ya Tuhan, yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan Tuhan. Kami percaya ya Tuhan bahwa berkat-Mu Tuhan selalu menyertai umat-Mu ya Tuhan, yang selalu setia dan mencari wajah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya ya Tuhan bahwa kami semuanya sudah menerima janji-janji-Mu Tuhan. Apapun yang dikerjakan oleh umat-Mu Tuhan, Kau buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-hambamu yang melayani kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Dari WL Tuhan, pemusik Tuhan, dan semua yang ambil bagian di dalam pelayanan pagi hari ini Tuhan. Engkau yang memberikan talenta-talenta mereka ya Tuhan. Biarlah mereka menggunakan talenta-talenta yang daripadamu Tuhan untuk memuliakan namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya ya Tuhan bahwa penyertaan-Mu sempurna ya Tuhan. Dan kami Tuhan, rencana kami pada Jumat Agung nanti Tuhan, kami mau beribadah di 195 Jatinegara ya Tuhan. Mari Tuhan Engkau panggil semua anak-anak-Mu, umat-Mu Tuhan, untuk bersama-sama Tuhan, untuk beribadah, merayakan kematian-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan di dalam Jumat Agung itu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau akan menyempurnakan seluruh doa-doa kami ini Tuhan. Dan Engkau juga memberkati kami semua Tuhan. Bahwa kami percaya penyertaan-Mu sempurna atas kami semua. Dan sebelum kami pulang Tuhan, kami mau menerima berkat dari hamba-Mu yang sudah Kau urapi. Ya kekasih Tuhan yang ada di tempat ini onsite, yang ada di Zoom. Mari angkat kedua tangan kita dan pulanglah, terimalah berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa di surga dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan manis dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Yang ada di Zoom, Tuhan berkati semua.